إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hadis yang panjang tapi disingkat oleh beliau untuk syahid dari Kitabul Jihad, yaitu Nabi bermimpi melihat dua orang mendatangi beliau lalu mengajak beliau untuk menaiki sebuah pohon yang dengan menaiki pohon besar itu sampailah beliau kepada satu dar, rumah besar, istana besar, ahsanu wa afdalu lam ara qattu ahsana minha, di mana aku belum pernah melihat satu rumah sebagus itu, seindah itu. Lalu dua laki-laki itu mengatakan kepadaku, amma hadhihi dar fadarus syuhada. Inilah rumah syuhada. Rumahnya, istananya orang-orang yang mati syahid. Hadis ini dimasukkan oleh beliau di kitab jihad. Nah, salah satu keutamaan jihad adalah mendapatkan syahadah. Nah, kitab ini, Riyadhus Shalihin, berbicara tentang keutamaan-keutamaan. Sedikit sekali berbicara tentang hukum. Beda dengan Kitabul Maghazi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, di situ penuh dengan hukum-hukum. Termasuk di dalamnya ada fardul khumus, bagian 1/5 untuk Allah dan Rasulnya itu siapa saja yang berhak. Pasukan berkuda dapat berapa? Pasukan pejalan kaki dapat berapa? Dijelaskan di Kitabul Jihad, di Sahih Bukhari. Beda dengan Riyadhus Shalihin ini. Karena Riyadhus Shalihin sedikit berbicara tentang hukum, banyak berbicara tentang fadail yang sahih tentunya. Walaupun di kitab ini ada juga yang dhaif, dan kita sudah melewati beberapa hadis dhaif. Bahkan kita melewati dulu satu ungkapan kalimat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Setelah Imam Nawawi membawakan hadis tentang apa yang disunahkan setelah penguburan mayat, beliau mengatakan jika dibacakan Al-Quran di atasnya maka bagus. Lebih bagus lagi kalau dikhatamkan. Ini ucapan Imam Syafi'i katanya. Tapi Syekh Salim dan ulama-ulama lain membongkar apa yang ada di apa yang ada di Ar-Risalah, apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tidak ada. Tidak ada tulisan Al-Imam Syafi'i
yang mengatakan bahwa disunahkan membaca Al-Quran di atas kubur apabila dikhatamkan itu lebih baik. Kalimat ini yang disandarkan kepada Imam Syafi'i terlanjur dipercayai dan diamalkan oleh saudara-saudara kita. Maka banyak di antara saudara-saudara kita membacakan Al-Quran di atas kubur, terutama yang baru saja meninggal dan sampai khatam. Jika dirasa ini berat dilakukan oleh anak-anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, maka minta tolong kepada orang lain. Cuma-cuma tidak ada imbalannya, barangkali dulu cuma-cuma. Lama-lama kita lihat hari ini tidak cuma-cuma. Bahkan sudah pakai tawar-menawar. Mau paket komplit, apa paket hemat. Ada tawarannya di situ, ada tarifnya di situ. Tentu ini musibah besar. Mengatasnamakan Imam Syafi'i. Padahal salah satu tulisan Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i yang ada di Al-Um, beliau sangat tidak menyukai membaca Al-Quran di atas kubur karena secara fawaid hadis justru di dalam kubur tidak ada bacaan Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah-rumah kalian tidak seperti kuburan, maka solatlah di rumah kalian, solat sunat tentunya, solat wajib di masjid. Dan bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah. Apa mafhum dari hadis ini? Berarti di dalam kubur tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada solat, tidak boleh solat. Jika rumah kita tidak pernah kita pakai untuk solat, tidak pernah kita pakai untuk baca Al-Quran, maka rumah kita seperti kuburan. Ini pemahaman yang jelas. Dari pemahaman ini Imam Syafi'i membenci bacaan Al-Quran di atas. Ya. Nah, itu ada di Riyadhus Shalihin ini sudah kita lewati. Nah, salah satu komentar Syekh Salim menukil ucapan Syalbani, ini bukan beliau. Don berat Syalbani bukan tulisan Al-Imam An-Nawawi. Ya, tapi sudah ratusan tahun. Kesalahan itu ratusan tahun, sehingga di terbitan-terbitan hari ini tidak bisa mengelak ada tulisan ini. Nah, inilah gunanya syarah. Menerangkan apa yang perlu diterangkan, meluruskan apa yang perlu diluruskan. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena insya Allah hadis ini dengan lengkap akan dibawakan oleh beliau nanti di hadis 1546. Kita lanjutkan 1319. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Ummar Rabi' bintal Barra. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Ummu Rabi' bintul Bara' wahia Ummu Harisah ibn Suraqah. Dari kalimat ini tahulah kita bahwa Ummu Rabi' ini menikah 2 kali. Yang pertama dengan Bara', yang kedua dengan Suraqah. Maka anak Ummu Rabi' ini, Rabi' ibunya Rabi', kunyahnya. Tapi Ummu Rabi' ini mempunyai anak lain bernama Harisah bin Suraqah.
Jadi yang pertama kunyah, yang kedua bukan kunyah. Ummu Rabi kunyah, Ummu Harithah bukan kunyah. Ibunya Rabi, ibunya Harithah. Berarti ini salah satu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Ya. Kalau bahasa kita, ibunya si A, ibunya si B, kunyahnya yang mana ini? Dalam bahasa Arab, sudah baku. Ummu Rabi ini kunyah, Ummu Harithah bukan kunyah. Artinya ibunya si Harithah, bahwa salah satu anak Ummu Rabi bernama Harithah bin Suraqah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Rabi ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ala tuhaddithuni an Harithah? Maukah engkau memberitahukan kepadaku bagaimana keadaan Harithah, putraku? Wa kana kutila yauma Badrin, dan Harithah ini terbunuh di perang Badar. Bagaimana keadaan Harithah putraku sekarang ini? Berita gaib tentunya yang Rasul kadang diberitahu oleh Allah, kadang tidak. Dalam hal ini beliau diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, tentu beliau tidak tahu. Kan Harithah sudah meninggal di alam barzah, aku tidak tahu. Di sini beliau diberitahu oleh Allah. Wa in kana fil jannati sabartu. Jika Harithah putraku ternyata ada di surga, aku akan sabar. Aku tidak menangis. Aku rela, aku terima. Wa in kana ghaira dhalik. Ghaira apa? Ghairi di situ. Di antum. Ghairo, ghairi. Ya, saya kira tidak tepat ghairi ya. Karena khobar kana harus mansub. Kana huwa, isim kananya apa? Huwa kan? Wa in kan sama di sini ghairi juga, saya kira tidak tepat. Wa in kana ghaira dzalik, karena khobar kana kan harus mansub ya. Isim kananya huwa, huwanya siapa? Huwanya siapa? Harithah. Wa in kana ghaira dzalik, kalau Harithah tidak seperti itu, tidak di surga, ijtahadtu alaihi fil buka. Aku akan menangis istihad, sungguh-sungguh, sejadi-jadinya. Aku akan menangis meratapi ini sejadi-jadinya. Beginilah seorang ibu yang beriman. Ketika anaknya miskin, sengsara, menderita, kelaparan, sedih. Ketika anaknya masuk neraka, lebih sedih lagi. Puncak kesedihan tentunya. Maka tidak wajar dan tidak pantas seorang ibu kasihan membangunkan anaknya untuk sholat subuh karena sudah waktunya sholat subuh. Kasihan, baru 2 jam tidur misalnya. Ini tidak pantas seorang ibu muslimah berpikiran seperti itu. Nah, dia kasihan baru tidur 2 jam, lebih kasihan lagi masuk neraka. Tidak sholat subuh, kesiangan sholat subuh terancam neraka jika itu dilakukan dengan sengaja. Wa in kana ghaira dhalik ijtahadtu alaihi fil buka. Jika dia tidak di surga, maka aku akan menangis sejadi-jadinya. Faqal, Nabi menjawab, ya Umma Harithah. Tadi Ummu Harithah. Sekarang Umma Harithah. Kamu harus tahu kenapa tadi Ummu,
sekarang ummah. Karena didahului oleh harfun nida. Ya, ya. Wahai Ummu Harisah. Wahai ibunya Harisah. Tidak dipanggil kunyahnya. Kunyahnya kan Ummu Rabi tadi. Sebab kalau kunyahnya Ummu Harisah, buat apa Anas bin Malik mengatakan anna Ummar Rabi? Kenapa bawa-bawa Rabi? Ya. Jadi Ummur Rabi di sini kunyah. Wahai ibunya Harisah, innaha jinanun fil jannah. Jinan jamak, artinya banyak sekali taman-taman, kebun-kebun, tingkatan. Di dalam surga itu ada jinan. Ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, taman-taman dan seterusnya. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Sementara anakmu, siapa? Harisah itu ada di al-firdausal a'la. Firdaus tertinggi. Surga-surga lain, taman-taman lain, tingkatan lain di surga itu ada di bawahnya semua. Anakmu Harisah ada di tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Hiburan Nabi SAW kepada seorang ibu yang anaknya terbunuh di medan jihad. Dihibur oleh Nabi SAW. Dan hiburan Nabi tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong, pasti benar. Jangankan sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, belum pernah bohong. Belum pernah bohong. Kalau Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali di seumur hidupnya, Nabi Muhammad SAW belum pernah. Ya, walaupun tujuannya menghibur, tetap tidak bohong. Jadi benar. Tidak seperti hari ini. Tujuannya menghibur, bagus, tapi pakai bohong. Ya, bohong mimpi ketemu Rasulullah. Tujuannya ngibur keluarga mayat, syahid. Aku mimpi ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, ya ini matinya mati syahid. Menghibur. Tujuannya bagus. Tapi dengan cara bohong, tidak boleh. Tidak boleh, lebih baik tidak menghibur. Kalau menghibur harus dengan cara bohong. Lebih baik tidak berdakwah, kalau berdakwah dengan cara bohong. Walaupun menghasilkan hasil yang bagus. Saya ngarang cerita, saya berbohong. Dari bohongnya saya, yang tadinya nggak mau mengeluarkan uang untuk menyumbang masjid yang sedang dibangun ini, tiba-tiba dia keluarkan 500.000, 700.000, ada yang jutaan. Gara-gara kebohongan saya. Mereka dapat pahala, saya dapat. Bolehkah? Tidak boleh. Karena dalam agama ini, dalam akhirat, siapa orang yang harus kita nomor satukan? Siapa? Diri kita, bukan orang lain. Kalau masalah makanan, minuman, harta, kekayaan, bagus sekali. Silahkan Anda ambil duluan, silahkan bapak-bapak ambil duluan, silahkan ibu-ibu ambil duluan, saya belakangan, bagus. Tapi dalam hal akhirat, pahala tidak bagus. Ya. Silahkan pada sholat, saya tunggu aja di sini. Silahkan bapak, saf depan, saya belakang. Bagus? Tidak bagus. Hatta bapaknya sendiri. Saya berada di saf kedua bersama ayah saya, misalnya di depan ada yang kosong 1. Saya persilahkan ayah saya atau guru saya atau atasan saya. Bagus? Tidak bagus. Ya. Utamakan diri kita sendiri. Hadisilah makna ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Ini pertama kali diri kita.
baru keluarga kita. Dan tidak ada ayat hadis yang menyatakan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan tetangga kalian dan teman dekat kalian dari api neraka. Allah mewajibkan hanya diri kita dan keluarga kita, anak istri yang dimaksud. Rawahul Bukhari, fikul hadis, Fadilatu Harithah wa annahu asabal firdausal a'la. Hadis di atas menunjukkan keutamaan Harithah radhiyallahu an, dan dia jelas masuk surga Firdaus. Wajib kita yakini. Tidak boleh kita mengatakan itu hak prerogatif Allah, itu rahasia Allah. Tidak boleh kita mendahului. Siapa yang mendahului? Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan dari siapa? Dari Allah. Maka lebih tercela lagi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah jangan dikatakan pasti masuk surga, itu hak prerogatif Allah. Ini ucapan kufur. Siapa yang meragukan bahwa Nabi, jangankan Nabi, para sahabat, termasuk Harithah ini. Harithah ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita yakini seyakin-yakinnya dia masuk surga Firdaus. Apalagi 10 orang yang dijamin masuk surga. Apalagi Ali, apalagi Utsman, apalagi Abu Bakar, Umar. Apalagi Rasulullah tentu. Kemudian, kullu man dakhalal qitala fi sabilillahi min ahli Islam. Siapapun yang masuk di medan perang fi sabilillah, dan betul-betul fi sabilillah, bukan fi sabilit taghut, bukan angan-angan mereka saja. Ya. Tentu antum tahu bagaimana syarat fi sabilillah. Tidak ada jihad tanpa komando dari pemimpin. Famata fil ma'rakati, lalu dia mati di medan perang itu. Ala ayyi wajhin masyru'in, dengan cara apapun. Ada riwayat di sini, asabahu sahmun qurbun. Harithah ini gugur di medan perang Badar ini, tidak ketahuan panah siapa. Panah siapa? Apa panah musuh? Apa panah temannya sendiri? Gak ketahuan. Gak masalah. Tidak masalah. Walaupun itu panah senjata temannya sendiri, atau bahkan senjata dia sendiri karena salah dalam hari ini kan senjata kan luar biasa ya, dengan tombol ini itu, dia salah misalnya, dia sendiri yang mati, tetap syahid. Kecuali sengaja bunuh diri tentunya. Ya. Maka bahkan dalam perjalanan, kalau perjalanan pulang barangkali ini dalam berangkat, sandung misalnya, kepleset misalnya, mati, maka dia syahid. Kemudian jawazul bukai 'alal mayyit, bolehnya menangisi kematian. Wa in kana qatilul ma'rakati yudhannu lahu syahadah. Ketika menangis ini dalam rangka menangisi syahid atau tidak, seperti si ibu tadi, Rabi' tadi. Boleh. Secara kaidah umum menangis tidak dilarang. Kalau menangis itu haram, maka Nabi pernah melakukan hal yang haram tentunya. Karena ketika anaknya Zainab, berarti cucu Nabi, dalam keadaan wa nafsuhu taqaqqa, nafasnya sudah tersengal-sengal, sakaratul maut, dan akhirnya mati, beliau meneteskan air mata menangis. Berarti bolehkah menangis? Boleh. Yang tidak boleh apa?
meratap. Apa bedanya? Beda. Menangis adalah meneteskan air mata, sesenggukan, dan seterusnya. Bagaimana meratap? Teriak-teriak histeris. Mencakar-cakar pipi, merobek-robek baju, banting ini, banting itu, tendang ini, tendang itu. Dan mengucapkan kalimat-kalimat niyaha. Antum tahu kalimat niyaha? Kenapa terlalu cepat engkau panggil dia ya Allah? Ini ucapan niyaha. Ucapan meratap, ucapan yang seolah tidak terima dengan takdir itu. Walaupun halus. Kenapa terlalu cepat engkau panggil manusia sebaik dia ya Allah? Tidak boleh. Tidak boleh, terserah Allah. Bahkan lebih cepat dari itu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, terserah Allah. Bahkan masih anak-anak, remaja, bahkan masih kecil, terserah Allah. Akan merusak tauhid rububiyah kita. Meratap itu. Salah satu bentuk ratapan adalah al-ijtima'u indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Kumpul-kumpul ketika ada kematian. Setelah mayat itu dikubur, lalu ada kumpul-kumpul lagi. Kunna na'udduha niyaha, kata para sahabat. Kami para sahabat sepakat bahwa itu termasuk ratapan. Apalagi kumpul-kumpulnya itu direncanakan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Apapun yang dibaca ketika kumpul-kumpul itu, mau Al-Quran, mau hadis, mau zikir, mau wirid, semuanya zikir wirid yang benar, itu bagian dari ratapan. Seolah tidak terima dia dimatikan oleh Allah, maka melakukan sesuatu. Maka ketika ada kematian, kita tidak boleh melakukan sesuatu, kecuali yang disyariatkan. Apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Habis itu selesai. Kalau ada sesuatu khusus, maka itu bagian dari ratapan jahiliyah. Haram kita lakukan. Kemudian al-imamu idza ra'a amran la yukhalifu syari'ata indal ahli mayyit lam yunkirhu wa yaskutu alaih. Imam itu apabila melihat sesuatu yang tidak menyelisihi syariat, tidak haram maksudnya, walaupun tidak lazim, ya, mengatakan aku akan menangis dan seterusnya, ya tidak lazim kan. Ijtahadu alaihi fil buka, aku akan menangis sejadi-jadinya, kan tidak lazim ini. Ya. Ini dan hal lain yang tidak haram. Yang tidak haram, maka lam yunkirhu wa yaskutu alaih. Jangan mengingkari, diam saja. Kalau melakukan yang haram, baru harus dinasihati, tidak boleh. Sebagaimana Nabi menasihati seorang wanita yang menelungkupi kuburan yang baru, kuburan anaknya yang baru mati. Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau. Berarti ini haram. Ketika dikatakan ittaqillah, berarti itu haram. Ya, berarti dia tidak sedang bertakwa. Tidak bertakwa kan haram. Bagian dari meratap. Adapun ahli mayat melakukan sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak bertentangan dengan syariat, tidak perlu diingkari. Biarkan saja.
Kemudian, ma'rifatu ma a'addallahu lil muttaqin. Mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tahawunu masaibid dunya alal mu'minin, bisa mengurangi rasa musibah, bisa mengurangi penderitaan yang menimpa. Ibu ini tentu sedih sekali, anaknya mati. Tapi dihibur oleh Nabi dengan surga Firdaus. Seperti saudara-saudara kita yang baru saja kehilangan istrinya atau suaminya atau anaknya, bahkan sekeluarga, ya, kehilangan anaknya, mantunya, cucunya dalam kecelakaan pesawat kemarin. Nah, jika kita bisa berhadapan dengan mereka, hiburlah dengan hiburan yang benar. Sabda Nabi SAW bahwa sahibul hadam, orang yang tertimpa, orang yang terjatuh, apalagi ini di air, maka insya Allah mati syahid. Seluruh dosanya diampuni. Ini hiburan. Mau dihibur apa lagi kalau bukan dihibur dengan syahadah surga. Ini hiburan besar. Mengurangi rasa sakit mereka, kesedihan mereka. Nah, betul-betul tidak disangka. Ada yang mau melangsungkan pernikahan, ada yang mau membuka bisnis, ada yang mau begini, tiba-tiba mati sekaligus. Dan itulah takdir, betul-betul rahasia. Dan tidak usah membayangkan bagaimana keadaan mereka. Karena nanti akan dijelaskan di hadis berikutnya bahwa orang yang mati syahid, matinya seperti apa? Nah, nanti hadis berikutnya akan menjawab kayak apa rasanya. Padahal usus keluar misalnya, leher putus misalnya, kepala pecah misalnya, badan remuk misalnya, seperti nanti ada atau yang kemarin Anas bin Nadhr, sampai tidak dikenali rupanya, wajahnya. Tapi mereka merasakan kematiannya itu seperti apa? Mimmasil qarsati. Rasa sakitnya seperti dicubit. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau setelah beberapa hadis ini. Ini hiburan yang menenteramkan ahlul mayat. Anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya yang masih hidup. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang terakhir, al-jannatu darajat. Surga itu memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Wa a'laha al-firdausul a'la. Yang tertinggi adalah Firdaus. Yang atapnya langsung adalah arsy Allah. Di atas arsy itulah Allah berada. Bukan Allah duduk menempel di arsy, bukan. Di atas arsy itulah Allah berada. Jadi dekat sekali. Kalau hari ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah secara amal. Amal. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita jauh dari maksiat, kita dekat dengan Allah. Nanti kita akan dekat, betul-betul dekat. Allah, arsy, surga Firdaus. Dan untuk surga Firdaus inilah kita boleh, bahkan kita harus minta. Idza sa'alta fas'al jannatal Firdaus. Jika engkau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sabda Nabi ini untuk siapa? Khusus untuk Abu Bakar, Umar? Khusus untuk para sahabat? Bolehkah sabda Nabi ini diamalkan oleh orang yang baru tobat dari khamar, baru tobat dari narkoba, baru tobat dari syirik, dari bid'ah, bahkan yang baru saja masuk Islam?
tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, ya Allah, aku minta surga Firdaus. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Allah tidak marah, Allah tidak meledek kita, tidak akan membuli kita. Ya. Ente siapa? Sholat baru 3 hari. Baru kemarin berhenti dari khamar, dari narkoba. Tiba-tiba minta surga Firdaus. Ente siapa? Enggak ada. Enggak ada. Allah betul-betul murah. Murah sekali memberikan apa yang Allah ingin berikan. Maha pemurah. Ya. Tidak ada perhitungan. Baru 2 hari sholat, baru berhenti judi, khamar, sehari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba minta surga Firdaus, Allah berikan. Inilah murahnya Allah terhadap kita semua, maha murah. Sangat pemurah. Bahkan kita tidak boleh mengandalkan amal kita, mengandalkan kesolehan kita, mengandalkan ilmu kita, ketakwaan kita, lalu kita menukarnya dengan surga. Tidak. Tidak ada orang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Ja'alana Allahu min ahlihi wa warathatihi bimannihi wa karamihi wa rahmatihi. Beliau berdoa semoga Allah jadikan kita semua termasuk ahlul jannatil firdaus, pewaris surga firdaus dengan karunia, dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah. Tidak dengan amal kita. Beliau tidak mengatakan insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga dengan berkat gara-gara amal kita. Tidak. Tapi karunia Allah, kemurahan Allah, rahmatnya Allah. Ya, 1320. 1320. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, Jabir dan Abdullah, dua-duanya sahabat. Qala, Jabir berkata, Ji'a bi abi, ayahku didatangkan, dihadirkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahku dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahku siapa? Abdullah. Abdullah. Anaknya Jabir. Ayahku Abdullah dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad muthila bihi. Dalam keadaan sudah muthil. Apa muthil? Ya. Mutilasi, ya. Terpotong-potong. Terpotong-potong badannya. Mungkin kepalanya misah dengan badannya, tangannya misah dengan badannya, kakinya misah dengan terpotong-potong. Dalam jihad tentunya. Fawudi'a baina yadaihi. Lalu ayahku yang sudah terpotong-potong itu diletakkan di hadapan beliau. Fadhahabtu akshifu an wajhihi. Aku berusaha mau menyingkap, ingin membuka wajahnya. Ayahku yang sudah terpotong-potong, yang sudah tidak berbentuk manusia utuh itu, aku ingin melihat wajahnya. Fanahani qaumi, kaumku, tetangga-tetanggaku, saudara-saudaraku, melarang aku. Khawatir tidak kuat meratap. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan tadi, Nabi buru-buru menghibur. Apa kata Nabi?
ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Para malaikat terus menerus menaungi mayat ini, ayahmu ini dengan sayapnya. Terhibur tentunya Jabir mendengar ucapan Nabi ini. Jasad ayahnya yang sudah terpotong-potong itu ternyata terus dinaungi oleh para malaikat. Mungkinkah kejadian ini berulang? Mungkin. Mungkin. Apa yang terjadi di zaman Nabi mungkinkah terulang di kemudian hari? Mungkin. Hanya tidak ada yang mentakyin. Kalau Nabi bisa mentakyin. Ya. Artinya ketika ada orang yang mati syahid dalam peperangan di zaman Umar misalnya, di zaman Ali misalnya, di zaman Muawiyah misalnya, lalu terpotong-potong seperti ini, mungkinkah dinaungi juga oleh malaikat? Mungkin. Mungkin. Ya. Yang tidak mungkin itu ucapan Nabi sudah wafat. Bahwa si fulan ini dinaungi malaikat. Termasuk apa yang terjadi di kisah terdahulu di mana ada orang yang akan mengunjungi saudaranya, dicegat oleh seorang malaikat berupa seorang laki-laki dan seterusnya. Mungkinkah ini terulang? Tidak mustahil. Sebagaimana terulangnya burung semacam burung gagak yang membawa burung gagak yang sudah mati, sudah menjadi bangkai. Lalu burung yang masih hidup ini menggali tanah dengan kukunya, dengan cakarnya. Setelah dalam, maka burung gagak yang mati ini, yang sudah jadi bangkai ini dimasukkan, lalu diuruk, dikubur. Ini disaksikan oleh, kejadian ini disaksikan oleh anaknya Nabi Adam yang bingung membawa ke sana kemari mayat adiknya yang baru saja dia bunuh. Karena baru ada mayat pertama di muka bumi. Sebelum itu belum pernah ada mayat, penguburan mayat belum pernah ada, baru mayat pertama. Melihat apa yang dilakukan oleh burung ini, maka abangnya ini melakukan persis apa yang dilakukan oleh si burung, menggali tanah, lalu adiknya yang sudah menjadi mayat itu dimasukkan, dikubur. Mungkinkah ini terulang lagi, ada burung, ada binatang mengubur temannya yang sudah jadi mayat? Mungkin. Mungkin. Atau mungkin burung itu, atau hewan itu, atau kucing itu mengubur dirinya sendiri. Ini pandangan para ulama terhadap dalil itu. Jadi bukan sesuatu yang hanya dimiliki, dilakukan oleh si burung itu. Para aimah diantara memberikan contoh, misalnya kucing. Ya. Kucing di kiri kanan kita itu banyak sekali. Tentu mereka pasti mati. Tapi jarang sekali kita melihat bangkai kucing. Kecuali tabrakan ya, atau diracun. Mati secara wajar, jarang sekali. Nah, para imam mengatakan ini kebenaran firman Allah di surat Al-Baqarah itu. Bahwa ada burung, ada binatang yang menyendiri. Ketika Allah memberitahu kepada dia tentunya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. 1320 fawaidnya belum. Pertama, bayanu fadilati Abdillah walidi Jabir. Menerangkan tentang keutamaan Abdullah. Siapa Abdullah?
bapaknya Jabir. Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat. Jika tidak ada kisah ini, maka ayahnya Jabir punya keutamaan. Dengan adanya kisah ini, lebih-lebih lagi. Seandainya tidak ada kisah tentang seorang sahabat, kisahnya cuma satu, bahwa dia Muslim, pernah bertemu dengan Nabi, sahabat, sebuah keutamaan besar. Lebih besar dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, dan lain-lain. Derajat sahabat tidak mungkin disamai oleh siapapun. Dalilnya jelas, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang kedua, ahlul kufri la hurmata indahum limayyitin wala hayyin. Orang-orang kafir itu tidak menghormati, tidak memuliakan mayat, bahkan yang masih hidup. Ini sifat dasar orang kafir. Maka jangan percaya. Bahkan sekalipun wala yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Sekedar penjagaan, sekedar silaturahim, sifat dasar orang kafir, mereka tidak memiliki. Maka lihat, sudah mati dipotong-potong. Muslim tidak mengenal seperti itu. Enggak ada sahabat saking bencinya kepada Abu Jahal misalnya, yang dibunuh oleh dua anak muda Ansar telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, yang namanya Abu Jahal yang mana? Maka diincar dan mati, sudah. Enggak ada dipotong-potong saking dendamnya. Kan kezaliman Abu Jahal terhadap Ibnu Mas'ud luar biasa. Tidak ada, inilah Muslim. Adapun orang kafir, kita lihat. Dendamnya kepada kaum muslimin luar biasa, maka sudah mati pun dipotong-potong. Begitulah orang kafir. Bandingkan dengan Nabi SAW yang lewat orang Yahudi, mayat Yahudi diusung. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdiri. Berdiri, padahal Yahudi. Menghormati sekedar mayat. Kita tidak boleh berdiri di atas kubur. Kita tidak boleh menduduki kuburan. Kita tidak boleh berjalan melewati kuburan. Khusus kuburannya kaum muslimin? Tidak. Semua kuburan. Jika karena satu dan lain hal kita melewati kuburan orang kafir, tetap jangan diinjak-injak, jangan berdiri, jangan duduk tepat di atas mayat itu. Inilah kaum muslimin. Mempunyai etika. Adapun mereka, orang-orang kafir, tidak. Hari ini saja mereka propaganda katanya HAM, katanya pencinta binatang segala macam. Secara praktek jauh beda dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat, diikuti oleh kaum muslimin pada umumnya. Kemudian la yashtaritu li kulli ahadin min ahli al-mayyit an-nadharu ilaihi khassatan idza khusya alaihi. Tidak disyaratkan, tidak dianjurkan bagi ahli mayat itu melihat wajah. Ada anggapan harus melihat. Bahkan ketika belum dikafani rapat, kita takziah, katanya disuruh melihat wajah, apalagi keluarga dekat. Enggak ada. Enggak ada sunnah seperti itu. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap jenazah Nabi, bahkan menciumnya dan mengatakan engkau bagus ketika hidup, engkau bagus ketika mati,
ini bukan sunnah. Ini boleh-boleh saja. Ya. Sebab kalau sunnah tentu diawali oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat dan akan tersebar riwayat itu. Hanya Abu Bakar, ya bayangkan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang paling dekat dengan beliau adalah Abu Bakar, dan mendengar Rasul wafat, tidak akan bertemu lagi, tentu ada perasaan yang luar biasa pada diri Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyingkap wajah Nabi, menciumnya dan seterusnya, ini boleh-boleh saja, bukan sunnah. Yustahabbu at-talattufu fi taghyiril munkar fi hadzal waqt. Disunnahkan, disukai berlembut-lembut, berhati-hati, pelan-pelan, hikmah ketika merubah kemungkaran di waktu-waktu seperti ini. Jangan mentang-mentang mungkar tidak baik lalu kita bentak dia, lalu kita hardik dia. Haram ini, bid'ah ini, jangan. Kita harus nauin bahwa dia sedang sedih sekali. Dia kehilangan anaknya satu-satunya, dia kehilangan ibunya, dia kehilangan keluarganya. Kita harus nauin, memaklumi. Maka ketika mereka karena ditinggal keluarganya lalu melakukan sesuatu kemungkaran, hati-hati cara kita menasihati. Jangan ada hardikan, bentakan, ini syirik, ini bid'ah, jangan. Beda di majelis seperti ini. Kan rasanya berbeda. Ya. Kemudian bayanu hikmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi, menerangkan bagaimana hikmahnya Nabi di dalam berdakwah ini, betapa rahimnya beliau kepada umat ini, sehingga beliau buru-buru memberi kabar gembira di dunia ini. Agar apa? Agar tenang. Kalau beliau diam saja, apakah Abdullah itu bapaknya Jabir tetap dinaungi malaikat? Iya. Iya, tidak mungkin batal. Beliau sampaikan kepada Jabir, beliau sampaikan kepada para sahabat sehingga kita semua tahu, sebagai hiburan, ya, menghibur orang yang ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan badannya tidak utuh lagi. Yang terakhir, lisyahidi makanatun khassatun 'inda Allah hatta tudilluhu malaikatuhu bi ajnihatiha. Orang yang mati syahid itu mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah, sampai para malaikat menaungi dia dengan sayap. Dan kisah seperti ini banyak diucapkan oleh Nabi. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dalam usia yang sangat muda, 35 atau 36 tahun, dan ketika meninggalnya saat ini setelah Sa'ad melakukan perbuatan besar, menghukum orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dibantai habis atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Panjang ceritanya antum tahu, setelah perang Ahzab. Dalam keadaan berdarah-darah, sakit. Beliau sakit. Beliau sempat berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan aku dulu, sebelum aku menghukumi Yahudi Bani Quraidah. Yang menghukumi bukan Nabi, karena Nabi menyerahkan kepada Yahudi Bani Quraidah yang sudah istilahnya nasibnya udah di ujung tanduk lah, karena sudah tidak bisa mengelak lagi. Silahkan siapa yang engkau akan tunjuk sebagai hakim.
Ditunjuklah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini akrab dengan Yahudi Bani Quraidah dulu sebelum Islam datang. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mereka mengira bahwa Sa'ad bin Mu'adz akan teringat masa lalunya yang akrab dengan Yahudi Bani Quraidah. Mereka salah sangka. Wah, hari ini Sa'ad bin Mu'adz sudah berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Maka muncullah keputusan yang mengagetkan mereka. Apa? Bebaskan seluruh wanita. Bebaskan seluruh anak-anak. Sisanya laki-laki dewasa, penggal lehernya. Luar biasa keputusan ini. Nabi mengatakan keputusan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Setelah dilaksanakan pembantaian yang luar biasa ini, Sa'ad bin Mu'adz wafat. Dan ketika wafat, apa kata Nabi? Ihtazzal arsh. Ars Allah berguncang. Kayak apa mulianya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika wafat, disambut dengan guncangan ars. Bergembira menyambut kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'adz. Setelah itu diantarlah oleh Rasul dan para sahabat menuju pemakaman Baqi, dan Nabi waktu itu naik unta. Tiba-tiba Nabi turun dari untanya. Ketika ditanya, kenapa engkau turun ya Rasul? Nabi menjawab, aku malu. Aku malu. Malu sama siapa? Malu terhadap 70.000 malaikat yang berjalan kaki mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Luar biasa keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana sahabat yang lain yang lebih mulia dari dia? Inilah para sahabat. Dan kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat itu. Maka jangan pernah kita mendahului para sahabat. Beramalah seperti amal para sahabat. Puasalah, sholatlah, zikirlah seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan menambah sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.